Bapak, Ibu, dan saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Berjumpa dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Saudara, saya berharap kita senantiasa diberkati dan disertai Tuhan. Hari ini kita akan bersama belajar tentang bagaimana hidup yang penuh kewaspadaan. Kewaspadaan bukan soal urusan pencuri ya, kewaspadaan bukan soal harta, tapi kewaspadaan diri sebagai orang yang beriman di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, beberapa hari ini saya merasakan sesuatu yang istimewa. Bagaimana tidak? Dari 4 yang dipanggil Tuhan, yang meninggal dunia dalam sepekan, 3 diantaranya itu mendadak. Mendadak artinya tidak sakit, masih bekerja, masih beraktivitas, masih lakukan tugas-tugas. Dan kemudian ke rumah sakit, tidak sampai setengah jam lalu meninggal. Yang lain lagi, ya dia masih juga beraktivitas, dia bekerja, lalu nonton TV, kemudian dipanggil Tuhan. Yang lain lagi, satunya lagi, dia masih aktif karena memang dia merawat pasangannya yang stroke atau sakit pokoknya. Lalu dia dengan penuh kasih seperti biasa, tapi tahu-tahu badannya tidak enak, lalu ke rumah sakit dan meninggal dalam waktu yang sangat cepat. Saudara, ini bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Bahkan saya menyaksikan lain lagi yang juga sama. Dia aktif, belakangnya ada acara, kemudian belakang rumah, lalu dia aktif dan dia bilang pada istrinya, "Mah, aku tidur dulu." Lalu dia masuk kamar, istrinya masih menyelesaikan pekerjaan. Dia tidur. Tahu-tahu istrinya pas masuk kamar, kok aneh ini ngorok ini. Kok mendengkurnya aneh. Telah dibangunkan, ternyata sudah meninggal. Saudara, ini banyak terjadi. Saya tidak menakut-nakuti, saya cuma mau mengatakan bahwa inilah hidup. Ada orang yang sakit lama, ada orang yang tidak sakit, ada orang yang kemudian sehat tapi karena kecelakaan, ada macam-macam. Saya beritahu, orang punya satu cara untuk lahir pada umumnya. Orang punya banyak cara untuk mati. Saudara, oleh sebab itu mari kita hayati hal ini supaya kita mampu menjadi orang beriman yang siap menghadapi hidup setia kepada Tuhan. Semoga ini menjadi catatan kita. Kita akan baca bersama firman Tuhan. Saudara, kita akan membaca Injil Lukas. Lukas 12. Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 40. Yang demikian sabda Tuhan di dalam judul kewaspadaan. Hendaklah ikat pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka.
Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan pintu rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Lukas 12, 35-40. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Mari kita hayati hal ini, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dari Lukas 12 ayat 35-40. Saya mencatat setidaknya ada dua hal yang penting. Dari Lukas 12, 35-40. Saya mencatat ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah sikap pribadi yang senantiasa berjaga-jaga dan waspada. Dalam kaitannya dengan apapun, ini secara umum, sikap waspada, berjaga-jaga. Kalau itu pendekatan dengan iklim, ya kalau mau pergi dan sudah tahu ini mau hujan, mendung gitu, ya berjaga-jaga berarti membawa jas hujan atau membawa payung gitu. Tinggal naik apa. Kalau naik mobil mungkin payung, tapi kalau motor mungkin jas hujan lebih bagus. Kalau sikap waspada berjaga-jaga itu dengan kaitannya dengan masa depan anak, yang jelas ini runtang-runtung bahkan tunangan, ya berarti nanti siap-siap jaga-jaganya adalah menyiapkan sejumlah uang untuk pernikahan bagi yang akan menikahkan. Itu berjaga-jaga. Kalau itu ternyata saudara kita, anak kita, atau kemudian ini kerabat kita ada yang sudah hamil, maka pasangan muda itu kalau disebut berjaga-jaga berarti mempersiapkan kehamilan ini menjadi kelahiran. Ya, selain periksa, kontrol, pengobatan, menjaga kesehatan, ya tentu pasti harus siap-siap dengan ubur rampe nanti kalau seorang bayi lahir. Itu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam kehidupan. Silakan dirumuskan sendiri, konteksnya macam-macam. Kalau berjaga-jaga sudah tua, ada seorang ibu yang sudah tua, dia berjaga-jaga dan dia minta pada saya, Pak Pendeta doakan begini. Saya bilang oke, tetaplah berharap pada Tuhan sampai Tuhan nanti ngersak kayak kita tinimbalan, kita berpulang dalam damai. Dan ketika saya memimpin acara, saya terkejut. Kenapa? Anaknya menceritakan dengan linangan air mata, Pak Pendeta, Mbah ini sudah menyiapkan semua. Maksudnya baju yang dia pakai. Iya baju yang dia pakai. Nanti di peti mati dia pengen pakai ini kebaya ini kain jaritnya ini. Bagus. Tapi tidak hanya itu, Pak, katanya. Apa? Dia sudah pesen dan sudah membayar peti matinya. Luar biasa. Kapan itu? Sudah cukup lama. Oke, lalu dia juga sudah membayar, dia sudah titip uang ke orang yang akan menggali kubur. Dia juga sudah manjeri, dia kasih uang muka untuk keperluan nanti ada minum dan snack. Bahkan secara umum dia sudah tulis surat dengan uang. Semua biaya yang digunakan sudah disiapkan. Luar biasa. Mbah yang luar biasa. Saya kalau ingat, luar biasa. Saudara, sekian 32 tahun saya melayani, saya menemukan seperti ini satu baru. Luar biasa. Saudara, kewaspadaan itu bukan ketakutan. Kewaspadaan bukan kecemasan. Kewaspadaan adalah kesadaran untuk menyiapkan sesuatu. Seorang pelajar yang waspada dan tahu bahwa nanti sekian bulan dia harus ujian, dia akan siapkan diri. Akan ada masuk perguruan tinggi, dia siapkan diri. Orang tua juga begitu. Pokoknya silakan, tapi kewaspadaan yang pertama ini secara umum, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala adalah gambaran orang yang
siap diri dengan kewaspadaan. Yang terakhir, yang kedua, dikatakan di sana, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ini kewaspadaan bukan seperti yang pertama. Ini kewaspadaan kaitannya dengan Tuhan. Kaitannya kita akan kembali ke sana. Bukankah kita tahu hidup di dunia ini tidak langgeng? Ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 80, 90, bahkan ada yang 100 tahun lebih. Tapi tetap tidak langgeng, tidak kekal. Oleh sebab itu dikatakan, hendaklah kamu siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudara, kiamat ada dua ya. Yang personal pribadi, kiamat pribadi ya kalau hari ini, besok atau lusa atau kapan saya dipanggil Tuhan. Tapi kiamat bersama itu entah kapan kita tidak tahu. Kiamat pribadi juga tidak tahu, kiamat bersama juga tidak tahu. Tapi yang penting poin kedua di sini adalah hendaklah kamu juga siap sedia. Siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudaraku, sebagai hambanya, saya tidak menakut-nakuti, tidak mengajak takut. Ngapain takut? Saya justru mengajak kita waspada dari hal yang paling sederhana dalam hidup sehari-hari, tapi juga waspada kaitannya dengan Tuhan. Dan ini perlu dilakukan. Oleh sebab itu mari kita bersama belajar untuk waspada, berhati-hati, merancang masa depan. Kalau kemarin kita bahas tentang uang, tentang menabung, kekayaan, itu kaitannya dengan waspada. Bukan menumpuk uang, bukan kekayaan, waspada. Kalau udah tahu anaknya SMP, lalu masuk SMA, ya mestinya sudah siap. Kalau anaknya mau ke perguruan tinggi, ya mulai dicicil dari sekarang. Bicarane gitu. Kalau anaknya baru kuliah besok, kurang 1 bulan, baru dipikir sekarang, ya repot. Itu berarti tidak waspada, tidak berjaga-jaga, tidak bersiap diri. Oleh sebab itu, mari yang sudah, mulai dari sekarang siapkan diri, kita bersikap berjaga-jaga dan waspada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami untuk memiliki sikap berjaga-jaga, waspada, baik dalam urusan dunia maupun urusan dengan Tuhan, baik dengan banyak hal dalam kehidupan nyata maupun nanti ketika maut menjemput, kematian tiba. Semoga Tuhan memberkati kami menjadi orang-orang yang berjaga-jaga, siap sedia, mulai dari hal yang sederhana dalam kehidupan. Dan Tuhan memberkati kami untuk memiliki iman dan kesetiaan, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, kami siap menyambut. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Kami berserah kepadamu ya Allah. Di dalam nama Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.